Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan membahas mengenai operasi himpunan. Jadi, apa saja operasi-operasi himpunan yang akan kita bahas kali ini? Oke, kita mulai dari operasi himpunan yang pertama. Operasi himpunan yang pertama yaitu irisan dari himpunan atau intersection. Jadi, apa itu irisan dari himpunan? Nah, sebelum kita mengetahui pengertiannya, kita lihat ilustrasi berikut. Nah, jadi dalam suatu kelas, guru menanyakan warna kesukaan dari dua siswa. Doni menyukai warna kuning, merah, dan biru, sedangkan kita menyukai warna pink, merah, putih, dan biru. Nah, warna apa saja yang sama-sama Doni dan Dita sukai? Nah, jika kita tuliskan dalam bentuk himpunan, jadi warna yang Doni sukai kita tuliskan dalam himpunan D yaitu kuning, merah, dan biru. Sedangkan warna yang kita sukai kita tulis dengan himpunan G yaitu pink, merah, putih, dan biru. Nah, dari himpunan D dan G ini mana warna yang sama-sama disukai Doni dan Dita? Berarti himpunan D dan G warna apa yang sama-sama ada? Jadi di himpunan D dan G warna merah dan biru yang sama-sama ada. Nah, sehingga warna yang sama-sama disukai Doni dan Dita yaitu warna merah dan biru. Nah, himpunan dengan anggota merah dan biru ini merupakan irisan dari dua himpunan. Irisan dari dua himpunan D dan G. Nah, dari ilustrasi ini kira-kira apa pengertian yang tepat untuk irisan himpunan? Jadi irisan antara dua himpunan A dan B itu merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A dan juga merupakan anggota himpunan B. Atau lebih singkatnya, dari himpunan A dan B mana anggota yang sama. Itulah yang disebut dengan irisan himpunan. Jadi irisan antara himpunan A dan B bisa kalian notasikan dengan seperti ini. Jadi untuk simbol irisan yaitu yang bagian ini seperti huruf N atau seperti huruf U terbalik. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Tentukanlah irisan dari A faktor dari 30 dan himpunan B 5 bilangan prima yang pertama. Dan tentukan pula banyak anggota dari A irisan B. Kita terlebih dahulu cari dulu irisan dari A dan B. Nah, untuk irisan dari A dan B, kita tentukan dulu untuk anggota A-nya yaitu faktor dari 30. Faktor dari 30 ini adalah bilangan pembentuk 30 atau bilangan yang bisa menjadi 30, yaitu ini, faktor 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Berikutnya untuk himpunan B, anggota-anggotanya 5 bilangan prima yang pertama, yaitu ini. 5 bilangan prima yang pertama, 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, kita cari irisannya, irisan A dan irisan B. Kita lihat himpunan A dan himpunan B, mana anggota yang sama. Nah, jadi kita perhatikan ada anggota 2, anggota 3, 5. Nah, ada 3 anggota yang sama di A dan B, sehingga untuk irisan A dan B yaitu 2, 3, dan 5 saja. Nah, bagaimana dengan ini? Banyak anggota A dan B. Untuk banyak anggota A dan B, nanti kalian hitung saja ada berapa banyak anggotanya. Jadi untuk anggota irisan A dan B ada sebanyak 3. Nah, jika kita gambarkan dalam diagram Venn, jadinya akan seperti ini. Jadi irisan himpunan tersebut diletakkan anggota-anggotanya di sebelah tengah. Di tengah-tengah seperti ini, sedangkan anggota sisanya kita letakkan sesuai dengan anggota himpunan di sebelah mana. Jadi untuk 1, 6, 10, 15, dan 30 itu merupakan anggota himpunan A, kita tuliskan sisanya di sebelah sini, dan 7 dan 11 itu anggota himpunan B, kita tuliskan sisanya di sebelah sini. Jadi yang tengah-tengah ini antara A dan B itu hanya irisan himpunannya saja. Oke, jadi itu mengenai irisan himpunan. Untuk operasi himpunan kedua yaitu gabungan himpunan atau union. Jadi untuk lebih memahami mengenai gabungan himpunan, kita perhatikan ilustrasi berikut. Jadi di kelas 7C terdapat siswa-siswa yang mengikuti ekstrakurikuler voli dan melukis. Doni, Rian, Vina, dan Andi mengikuti ekstrakurikuler voli.
Sedangkan Vina, Joko, Rian, Tia, dan Rini mengikuti ekstrakurikuler melukis. Nah, jika kedua ekstra tersebut digabungkan, maka siapa saja anggotanya? Nah, jika kita misalkan dalam bentuk himpunan untuk ekstrakurikuler poli kita misalkan V, yaitu dengan anggota Doni, Rian, Vina, dan Andi. Sedangkan ekstrakurikuler melukis kita misalkan dengan L, yaitu anggotanya Vina, Joko, Rian, Tia, dan Rini. Nah, jika kedua ekstra tersebut digabungkan, maka siapa saja anggotanya? Nah, kita hanya perlu menggabungkan kedua anggota dari V dan L ini. Jadi, untuk penggabungan anggotanya itu seperti ini. Nah, jadi anggota yang sama cukup kalian tuliskan sekali saja, seperti Rian ada di poli dan melukis, dan Vina ada di poli dan melukis juga. Jadi Rian dan Vina cukup kalian tuliskan sekali saja. Nih, Rian dan Vina cukup dituliskan hanya sekali. Sehingga inilah yang disebut dengan gabungan dari dua himpunan, atau Doni, Rian, Vina, Andi, Joko, Tia, dan Rini ini merupakan gabungan dari himpunan V dan himpunan L. Nah, jadi dari ilustrasi ini saya rasa kalian sudah paham apa itu gabungan dari himpunan. Nah, jadi gabungan antara dua himpunan A dan B merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Atau lebih singkatnya, gabungan dari dua himpunan A dan B ini merupakan penggabungan antara kedua anggota himpunannya. Jadi gabungan antara himpunan A dan B dinotasikan dengan ini. Jadi ada huruf seperti U ya. A gabungan B, ini dibaca A gabungan B. Kalau kita perhatikan contoh, nah tentukanlah A gabungan B jika diketahui himpunan A-nya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B-nya 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kita tuliskan dulu untuk anggota yang diketahui himpunan A dan B. Nah, sekarang untuk menggabungkan anggotanya kita perhatikan ada anggota yang sama 3 dan 4. Nah, ini hanya cukup dituliskan sekali saja. Jadi tinggal kita gabungkan A gabungan B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 3 dan 4 ini hanya dituliskan sekali saja. Nah, sehingga misalkan jika kita gambarkan dalam diagram Venn, untuk A gabungan B bisa kalian lihat semua anggota yang di sini, semua anggota yang berada pada bulatan A dan B. Itulah gabungan dari A dan B. Sedangkan kalau ingin mencari irisannya, nah, kalian bisa lihat di tengah-tengah ini. Jadi irisannya 3 dan 4. Baik, untuk operasi himpunan yang ketiga itu selisih dari himpunan. Jadi apa itu selisih dari himpunan? Kita perhatikan ilustrasi berikut. Jadi di kelas 7D ada beberapa siswa yang menyukai pelajaran matematika dan IPA. Tania, Doni, Rizky, Fitri, dan Linda menyukai pelajaran matematika. Sedangkan Linda, Rizky, Tia menyukai pelajaran IPA. Jadi siapa saja yang hanya menyukai pelajaran matematika saja? Nah, dari ilustrasi ini kita bisa tuliskan dulu yang menyukai pelajaran matematika itu kita misalkan himpunan M dengan anggota Tania, Doni, Rizky, Fitri, dan Linda. Sedangkan yang menyukai IPA kita bisa misalkan dengan himpunan I, yaitu anggotanya Linda, Rizky, dan Tia. Jadi untuk mencari yang hanya menyukai matematika saja, jadi kita perhatikan untuk di himpunan M ini yang hanya menyukai matematika saja yaitu Tania, Doni, Fitri. Nah, kenapa Rizky dan Linda tidak? Karena Rizky dan Linda ini juga menyukai IPA. Nih, Rizky dan Linda ini menyukai IPA juga, jadi dia tidak hanya menyukai matematika saja. Yang dimaksud hanya menyukai matematika saja yaitu hanya menyukai satu pelajaran matematika saja, jadi tidak menyukai pelajaran IPA juga. Jadi kita bisa tuliskan himpunannya yang hanya menyukai pelajaran matematika saja yaitu Tania, Doni, dan Fitri. Inilah yang disebut dengan selisih dari himpunan M dan I, atau bisa kita tuliskan M dikurangi I. Jadi ini hasil dari selisih himpunan M dan I. Jadi untuk lebih jelasnya apa itu selisih himpunan? Jadi selisih dua himpunan A dan B ditulis A dikurangi B seperti ini adalah sebuah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A yang tidak termasuk anggota himpunan B. Jadi untuk lebih jelasnya kita perhatikan contohnya lagi. Nah, misalkan diberikan diagram Venn. Nah, dengan anggota-anggota himpunannya. Oke, ini
ini diminta untuk tentukanlah anggota-anggota A dikurangi B dan B dikurangi A dari diagram Venn. Jadi kita tuliskan dulu setiap anggotanya, itu anggota A dan B-nya. Anggota A yaitu 1 sampai 5, anggota B yaitu 3 sampai 8. Jadi jika kalian melihat pada diagram Venn akan lebih mempermudah untuk mencari selisihnya dengan cara seperti ini. Jika kalian mencari A dikurangi B, kalian cukup menutup bulatan himpunan B-nya. Nah, sudah ditutup bulatan himpunan B-nya, tersisa 1 dan 2. Inilah hasil dari A dikurangi B. Jadi untuk A dikurangi B hasilnya 1 dan 2 saja anggotanya. Nah, bagaimana dengan B dikurangi A? Jika B dikurangi A, kalian hanya perlu menutup bagian A saja. Nah, jadi B dikurangi A yang perlu kalian tutup bagian A, sehingga B dikurangi A anggota-anggotanya yaitu 6, 7, dan 8. Jadi yang perlu kalian tutup untuk diagram Venn-nya itu bagian paling belakangnya ya. Ini. Kalau A dikurangi B, B-nya kalian tutup. Jika B dikurangi A, A-nya yang kalian tutup. Jadi melalui diagram Venn akan lebih mempermudah kalian untuk mencari selisih dari suatu himpunan. Oke. Kita lanjut ke operasi himpunan terakhir, yaitu mengenai komplement dari himpunan. Nah, seperti biasa kita perhatikan dulu ilustrasi berikut untuk lebih memahami komplement. Di kelas 7E ada beberapa siswa yang memelihara hewan peliharaan di rumahnya, seperti anjing, kucing, ikan, hamster, burung, dan kelinci. Doni memelihara kucing dan ikan. Ani memelihara kelinci, kucing, dan anjing. Hewan peliharaan apa saja yang tidak dimiliki Doni? Nah, hewan yang tidak dimiliki Doni, jadi kita tuliskan dulu untuk himpunan semestanya. Himpunan semesta ini hewan-hewan yang dipelihara di kelas 7E ya. Di anjing, kucing, ikan, hamster, burung, dan kelinci. Sedangkan himpunan yang Doni pelihara yaitu kita misalkan dengan himpunan D, yaitu kucing dan ikan. Sedangkan Ani memelihara binatang apa saja, kita misalkan dengan himpunan A, itu kelinci, kucing, dan anjing. Jadi hewan peliharaan apa saja yang tidak dimiliki Doni yang kita perhatikan pada himpunan semestanya. Jadi Doni hanya memelihara kucing dan ikan. Nah, kita tandai kucing dan ikan ini dipelihara oleh Doni, sehingga yang tidak dipelihara oleh Doni yaitu ini anjing, hamster, burung, dan kelinci. Sehingga peliharaan apa saja yang tidak dimiliki Doni yaitu ini anjing, hamster, burung, dan kelinci. Inilah yang merupakan komplement dari himpunan D atau komplement dari himpunan yang dipelihara oleh Doni. Nah, dari ilustrasi ini, saya rasa kalian sudah tahu apa pengertian komplement dari himpunan. Nah, jadi komplement dari himpunan A adalah himpunan semua anggota yang terletak di luar A, atau semua anggota yang bukan dari anggota A. Jadi komplement dari himpunan A dinotasikan seperti ini, A pangkat C, sesuaikan dengan nama himpunannya. Jika komplement himpunan B yaitu B pangkat C seperti ini. Oke, kita perhatikan contoh. Nah, pada suatu himpunan semesta, diketahui himpunan semestanya dan diketahui himpunan A-nya bilangan prima yang kurang dari 10 dan himpunan B-nya bilangan ganjil yang kurang dari 9. Tentukanlah komplement dari A, komplement dari B, dan komplement dari irisan A dan B. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Kita pakai bantuan diagram Venn lebih mempermudah. Jadi kita lukiskan diagram Venn-nya seperti ini. Nah, jadi untuk himpunan A bilangan prima yang kurang dari 10 yaitu ini. Bilangan prima yang kurang dari 10 yaitu 2, 3, 5, dan 7. Sedangkan bilangan ganjil yang kurang dari 9 yaitu 1, 3, 5, dan 7. Nah, sisa himpunannya kita tulis di luar bulatan yang di semesta ini. 4, 6, dan 8 ini tidak dituliskan di dalam himpunan A dan B, sehingga kita tuliskan di bagian luar. Nah, setelah itu untuk mencari A komplement atau komplement dari A, kita cukup menutup himpunan A. Nah, setelah kita tutup, kita perhatikan yang tersisa yaitu himpunan yang nomornya 1, 4, 6, dan 8. Nah, inilah yang disebut komplement dari A, 1, 4, 6, dan 8. Jadi selain himpunan A, komplement dari A bisa kita sebut juga selain himpunan A. Jadi anggotanya apa saja. Berikutnya,
Untuk mencari komplement dari B, kita tutup himpunan B. Nah, setelah kita tutup himpunan B, kita peroleh anggota dari komplement himpunan B 2, 4, 6, 6, 8. Nah, jadi komplement dari himpunan B itu selain himpunan B. Nah, bagaimana cara mencari ini? Nah, cara mencari komplement dari A irisan B, pertama-tama kalian cari dulu A irisan B-nya berapa. Jadi dari diagram Venn sudah jelas A irisan B-nya itu ini 3, 5, dan 7. Nah, untuk komplement A irisan B, kita hanya perlu menutup bagian irisannya. Nah, ini kita tutup untuk mencari komplementnya, sehingga komplementnya 1, 2, 4, 6, dan 8. Nah, jadi seperti itu, cukup mudah untuk mencari komplement. Jadi akan lebih mudah juga jika kalian menggambarkan diagram Venn-nya dulu, lalu gunakan metode yang Mister perkenalkan tadi. Baik, sekian untuk pembahasan di video kali ini mengenai operasi himpunan. Semoga bermanfaat dan kalian bisa paham. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video berikutnya.